Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Harbi dari kelompok 7. Bersama dengan teman-teman saya, Anggi Nopita dan Nur Inayah Wulandari Putri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang sejarah dan cakupan psikolinguistik. Pertama-tama kita akan membahas tentang sejarah lahirnya psikolinguistik. Sejarah terlahirnya psikolinguistik berasal dari empat tahap. Tahap pertama ialah tahap formatif. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang digagasnya hibridisasi atau penggabungan psikologi dan linguistik. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap linguistik. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang aliran behaviorisme beralih ke mentalisme. Kemudian yang ketiga ialah tahap kognitif. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang peran biologi pada sebuah bahasa. Dan yang terakhir ialah tahap teori psikolinguistik. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang psikolinguistik yang berkaitan dengan cabang ilmu yang lain. Baik, kita akan masuk pada tahap formatif. Pada pertengahan abad ke-20, John W. Gardner, seorang psikolog dari Carnegie Corporation Amerika, mulai menggagas hibridisasi atau penggabungan kedua ilmu ini. Ide ini kemudian dikembangkan oleh psikolog lain, yaitu John B. Carroll, yang pada tahun 1951 mengadakan sebuah seminar di Universitas Cornell untuk merintis keterkaitan antara kedua disiplin ilmu tersebut. Hasil pertemuan ini membuat gema yang begitu kuat di antara para ahli ilmu jiwa dan ahli bahasa, sehingga banyak penelitian yang kemudian dilakukan terarah pada kaitan antara kedua ilmu tersebut. Mulai pada saat inilah istilah psikolinguistik mulai populer. Kelompok ini kemudian mendukung adanya penelitian mengenai relativitas bahasa maupun universalitas bahasa. Pandangan tentang relativitas bahasa seperti yang dikemukakan oleh Benjamin B. Worf dan universalitas bahasa yang dikemukakan oleh Bloomberg. Selanjutnya kita masuk pada tahap linguistik. Perkembangan ilmu linguistik yang semula hanya berorientasi pada aliran behaviorisme dan kemudian beralih ke mentalisme pada tahun 1957 dengan diterbitkannya buku Chomsky yang berjudul Syntactic Structures, serta kritik tajam Chomsky atas teori behaviorisme B.F. Skinner yang telah banyak membuat psikolinguistik menjadi ilmu yang banyak diminati oleh banyak orang. Hal ini makin berkembang karena pandangan Chomsky tentang universalitas bahasa yang mungkin mengarah pada pemerolehan bahasa, khususnya pada pertanyaan, mengapa anak dimanapun juga memperoleh bahasa, mereka dengan memakai strategi yang sama. Bahkan kesamaan strategi ini telah didukung oleh berkembangnya sebuah disiplin ilmu neurolinguistik dan biolinguistik. Kajian bahasa dalam neurolinguistik telah menunjukkan bahwa manusia telah ditakdirkan memiliki otak yang berbeda dengan makhluk lainnya, baik dalam struktur maupun dalam fungsinya. Dari segi biologi, manusia memiliki struktur biologi yang berbeda dengan binatang. Mulut misalkan memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga manusia memungkinkan untuk mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Biologi dan linguistik dapat menjadi disiplin ilmu biolinguistik. Hal ini karena ilmu ini mencoba untuk menjawab 5 persoalan fundamental dalam kajian bahasa, seperti yang dikemukakan Chomsky. Pertama, apa yang dimaksud dengan pengetahuan bahasa? Kedua, bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Ketiga, bagaimana pengetahuan itu diterapkan? Keempat, mekanisme otak mana yang relevan dalam hal ini? Dan yang kelima, bagaimana pengetahuan itu berperan pada spesies manusia? Bahasa dengan neurobiologi memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan hubungan ini banyak mendukung teori Chomsky yang mengatakan bahwa pertumbuhan bahasa pada manusia itu
terprogram secara genetik. Bahkan pertumbuhan bahasa pada anak pun tidak ada bedanya dengan pertumbuhan payudara, kumis, dan jenggot pada manusia. Lebih lanjut, Chomsky menjelaskan bahwa manusia memiliki bekal kodrati atau innate properties waktu lahir, dan dengan bekal inilah yang kemudian mereka mampu mengembangkan pengetahuan bahasanya. Selanjutnya adalah tahap kognitif. Pada tahap ini, psikolinguistik mulai mengarah pada peran kognisi dan landasan biologis manusia dalam memperoleh bahasa. Pelopor seperti Chomsky pernah mengatakan bahwa linguis itu sebenarnya adalah psikolog kognitif. Tata bahasa misalnya, tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terlepas dari kognisi manusia karena konstituen dalam suatu ujaran. Sebenarnya lebih mencerminkan realitas psikologi yang ada pada manusia tersebut. Kata-kata yang diujarkan seseorang bukanlah suatu urutan bunyi yang dapat membentuk konstituen yang hierarkis, dan masing-masing unit ini adalah realitas psikologi. Ujaran seperti, "Mahasiswi cantik itu." Ujaran tersebut membentuk suatu kesatuan psikologis yang tak dapat dipisahkan. Ujaran itu dapat digantikan dengan hanya satu kata saja, seperti Aisyah atau dia. Pada tahap ini, orang mulai berbicara tentang peran biologi pada sebuah bahasa, karena mereka sudah mulai merasakan bahwa biologi merupakan dasar di mana bahasa itu dapat tumbuh dan berkembang. Pakar bahasa seperti Chomsky dan Lemberg menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bahasa seseorang akan terkait secara genetik dengan perkembangan biologisnya. Dan yang terakhir adalah tahap teori psikolinguistik. Pada tahap ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia banyak menyangkut cabang ilmu yang lain. Sehingga pada akhirnya psikolinguistik tidak lagi terdiri dari psiko dan linguistik saja. Akan tetapi juga menyangkut berbagai macam disiplin ilmu yang lain seperti neurologi, filsafat, primatologi, dan genetika. Bahasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan neurologi karena kompetensi berbahasa yang dimiliki oleh seseorang ternyata bukan karena lingkungannya, akan tetapi karena faktor kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Tanpa otak dan fungsi-fungsinya, tidak mungkin manusia dapat berbahasa dengan lancar. Bahkan dalam proses pemerolehan pengetahuan pun, ilmu filsafat juga mempunyai peranan penting, karena dalam proses pemerolehan pengetahuan tersebut merupakan masalah yang sudah ada dari zaman purba dan menjadi bahan perdebatan di antara para filosof. Apa pengetahuan itu, serta bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan tersebut. Primatologi dan genetika mencoba untuk mengkaji sampai sejauh mana bahasa itu milik khusus manusia, serta bagaimana genetika terkait dengan pertumbuhan bahasa. Dan akhirnya, berdasarkan tahapan di atas, psikolinguistik kini tidak lagi menjadi disiplin ilmu yang mandiri, akan tetapi telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang ditopang oleh ilmu-ilmu yang lain. Materi selanjutnya yaitu cakupan psikolinguistik. Yang pertama yaitu kompetensi atau proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Ini merupakan cerminan proses mental yang melahirkan suatu struktur kalimat yang ideal yang mampu mencerminkan tata bahasa yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada akuisisi atau pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Yang ketiga ada performansi atau pola tingkah laku berbahasa. Tentang penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh keterbatasan daya ingat manusia, kekacauan pikiran dan beralihnya perhatian dan minat, serta kesalahan-kesalahan dalam menerapkan pengetahuan tentang bahasa. Yang keempat yaitu asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima yaitu proses bahasa pada orang abnormal seperti orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya yang keenam yaitu persepsi ujaran dan kognisi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 7 berharap bahwa kalian yang menonton video ini
akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kalian gunakan untuk belajar psikolinguistik ini. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.